Jen, Kak Hugo. Aku juga udah menyiapkan satu tayangan yang udah ditunggu-tunggu juga sama adik-adik kita di rumah. Apaan tuh Kak Dini? Nah, akan ada dongeng dari Kak Awam. Kak Awam tuh dari kemarin juga udah bacain dongeng dan seru banget gitu. Nah, Kak Awam akan bawain cerita yang berkolaborasi juga dengan Kak Hugo dan Kak Jen. Wah, Kak Hugo dan Kak Jen ini multi talent ternyata ya. Nggak cuman ahli problem ya. Jadi Mumpung ada di sini, kita sekalian lihat cara dongengnya. seru kayaknya. Aku penasaran dong, kita nonton nih. Oke, silakan. Halo semuanya, halo adik-adik yang ada di rumah, halo Reidus Kumparan. Nah, perkenalkan nih, namanya Kak Awam Prakoso dari Kampung Dongeng Indonesia. Hari ini Kak Awam akan mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk mendengarkan dongeng sekaligus mengasah kreativitas kalian. Nah, sudah siap belum? Hari ini Kak Awam akan bercerita kisah nasihat kupu-kupu yang cantik. Nah, tapi adik-adik sudah pernah melihat belum kupu-kupu yang terbang hinggap di bunga-bunga? Kemudian kita bisa melihat kupu-kupu itu dengan aneka ragam warna di tubuhnya. Ya, sudah pernah lihat belum? Pasti dong sudah pernah lihat ya. Kan? Tapi adik-adik tahu nggak dari mana kupu-kupu itu berasal? Betul sekali, kupu-kupu berasal dari telur, kemudian berubah menjadi larva. Larva itu kemudian berubah menjadi ulat. Nah, dari ulat itu memakan daun-daun, kemudian dia menjadi kepompong. Dari kepompong kemudian bermetamorfosa menjadi kupu-kupu yang sangat cantik. Sebelum Kak Awam bercerita, Kak Awam akan mengajak adik-adik di rumah untuk membuat kupu-kupu terbang yang mana bahannya bisa didapat dari rumah. Nah, untuk membuat kupu-kupu terbang ini akan dipandu oleh tim Makerspace JIS Elementary School yang mana ada Kak Hugo sama Kak Jen. Dipersilahkan Kak Hugo dan Kak Jen. Halo semua, hari ini saya dengan Kak Hugo akan mengajak kalian untuk membuat kupu-kupu terbang. Kupu-kupu? Iya, bisa dibuat dengan barang-barang yang ada di rumah. Oh, kita akan buat kupu-kupu dari barang-barang yang ada di rumah. Iya. Asik. Yuk kita ikutan buat di rumah. Seperti ini ya. Kita bisa membuat ini. Kita akan lihat supaya bisa naiknya gimana sih? Saya tarik ya. Ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Naik. Wow, bisa naik. Bisa. Saya coba lagi Coba ya. lagi. Wow, ini seperti balapan ya. Bisa, bisa. Jadi kita bisa buat dan kita bisa buat balapan bersama kakak atau adik ya. Dibuat dari apa ya ini ya? Dibuat dari barang-barang yang ada di rumah. Misalnya ada ini, apa ini Pak Hugo? Ini cepit untuk jemuran. Kalau kita menjemur baju, mama atau ibu kalian pasti butuh cepitan baju ini supaya bajunya tidak kabur. Ya. Bisa juga dari kardus. Oh, kardus bekas. Kalau kalian punya kardus-kardus bekas ya di rumah ya. Bisa. Kardus-kardus. Apalagi Kak Jen? Kita juga perlu kawat. Ini kawat bulu atau kawat hias. Kawatnya warna-warni. Ada putih, ada kuning, ada merah, dan ada biru. Ya, kawat bulu atau kawat hias. Kita juga perlu benang. Benang. Nah, lihat di rumah kalian kalau ada benang, minta papa mama ya, jangan asal ambil. Takutnya benangnya mereka pakai. Kemudian kita butuh isolasi bolak-balik atau isolasi biasa juga bisa. Atau lem juga bisa Kak Hugo, tapi harus tunggu kering. Ya, kalau lem kita tunggu kering. Kemudian apalagi yang kita butuhkan? Ini Kak Jen. Gunting. Gunting. Gunting, betul. Karena kita butuh untuk menggunting karton-karton bekas ini. Kita buat yuk. Ayo. Kita buat bareng-bareng ya. Ayo. Saya mau mulai dulu ya. Saya mau ambil kardus. Terus saya mau potong sekotak.
kotak yang cukup. Saya ikutan. Sudah saya gunting. Tidak perlu besar. Segini juga cukup. Biasanya saya suka menggunakan simetri. Betul, simetri Kak ya. Hugo bisa menjelaskan tentang simetri? Kalau kalian belajar matematika, kalian tahu kan simetri? Jadi simetri itu ada garis potong di sini, di tengah-tengah kita lipat. Nah, inilah simetrinya. Oke? Kemudian Kak Jen? Kalau kupu-kupu biasanya dia semuanya sepasang. Betul. Misalnya sayapnya ada pasang. Sepasang. Jadi kalau saya gambar sebelah dengan menggunakan seperti ini, bisa nanti buka jadinya lengkap. Pintar banget Kak Jen, betul. Itu ide yang bagus, kita bisa membuat simetri. Kemudian kita pakai pensil ya. Kita gambar sayap kupu-kupu seperti apa sih? Bulat, kemudian di bawahnya ada sedikit bulatan kecil ya. Oke. Saya coba buat dulu ya. Oke. Sementara Kak Jen menyiapkan gambarnya, kita akan pilih salah satu jepitan jemuran ini. Saya pilih yang biru ya, saya suka warna biru. Dan Kak Jen, silakan digunting Kak Jen. Saya sudah menggambar kupu-kupu. Jadi tinggal sekarang saya gunting karena saya menggambar sebelahnya. Satu sisi ketika dipotong bersamaan, maka akan membentuk apa nanti kita lihat ya. Saya kalau gunting Kak Hugo, saya suka pakai yang di sini. Pas di mulutnya supaya tekanannya lebih enak. Betul, kalau menggunting harus dibuka lebar ya. Jangan di ujungnya, kalau di ujungnya kekuatannya kurang. Oke? Sekarang saya mau buka. Coba dibuka. Oh, cantik banget ya, cantik sekali. Sekarang saya mau tambahkan sedikit ya Kak Hugo. Saya mau tambahkan ini. Apa ya namanya? Antena ya, antenanya si kupu-kupu ya. Saya punya kawat hias. Saya mau ambil setengah. Terus dilipat. Ini mudah sekali dibentuk. Betul. Dan saya mau tempel di kupu-kupu di belakang. Saya pakai selasi. Pakai isolasi, lebih mudah, lebih cepat. Langsung rekat dengan kertasnya. Saya tempel. Sudah. Oh, Kak Jen, biasanya kupu-kupu ada antenanya tuh ada melingkar sedikit. Oh, saya bisa bentuk. Saya bentukkan. Teman-teman lihat ya, mudah sekali. Jadi kawat bulu atau kawat hias ini mudah sekali kita bengkokkan ya. Dan tangan tidak sakit Kak Hugo karena ada bulu-bulunya. Ada bulu-bulunya, betul. Sekarang, makin cantik ya sekarang saya mau tempel. Tadi saya sudah pilih nih, Oh. biru. Mau nggak atau merah? Lebih enak mana? Atau kuning? Atau pink? Banyak loh pilihan kita. Yang biru saja boleh. Oke. Saya mau tempelkan kupu-kupu kepada jepitan jemuran. Saya mau menggunakan solasi. Oke, kita pakai yang isolasi bolak-balik ya. Oke. Terus ditempel di atas jemuran. Nah, yang penting jepitan kupingnya ke atas. Oh. Jangan kupingnya ke bawah. Jadi diingat ya teman-teman bahwa kupingnya ada di atas. Saya tempel ya. Saya coba tempel. Kuat, kuat kok. Sekarang tinggal saya kasih benang. Benang ya. Panjangnya seberapa benangnya Kak Jen? Saya pikir panjangnya cukup pakai tangan sendiri. 1, 2.
Jadi panjangnya 2 kali rentang tangan kalian. Tidak perlu terlalu panjang. Saya gunting. Nah, ini rahasianya. Cara mengikat tali. Oke, kita akan coba masukkan talinya dan rahasianya apa? Kita lihat sebentar lagi ya. Kalau perhatikan jepitan jemuran, dia ada bolong di atas. Ada lubangnya. Ada lubangnya. Nah, saya masukkan tali ke lubang, tapi mesti dari dalam, bukan Jadi dari masuk luar. dari dalam. Ya. Ya, dari dalam. Saya coba. Saya masukkan dari dalam dan Ada 2 ujung. ada 2 ujung. Ada 2 ujung, semuanya masuk dari dalam. Ujung yang satu masuk ke yang kiri, ujung yang satu masuk yang ke kanan. Ya, harus teliti ya, tapi ini baik buat motorik anak-anak. Nah, sudah saya pasang. Sekarang bisa dicoba. Kita coba. Kalian perlu bantuan papa mama atau adik atau kakak untuk memegang di ujung yang bertemu ini supaya bisa ditarik. Saya naik ya. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Naik dia. Wow, Kak Jen, ini seperti, kalau kalian tahu, seperti kerekan. Kalau kalian menarik bendera di tiang bendera ya. Ya. Saya coba lagi ya. Tarik, 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 tarik. Dia naik. Kalau saya lepas tekanan sedikit, dia akan turun. Ya, asik. Kita bisa buat di rumah, bisa dibantu oleh papa mama, ayah ibu kalian, atau kakak dan adik ikut membantu. Nah, Kak Jen, setelah ini kita akan ada Kak Awam yang akan membacakan dongeng buat kalian. Dongengnya tentang nasihat kupu-kupu cantik. Oke, Kak Awam, silakan. Silakan Kak Awam. Terima kasih Kak Jen dan Kak Hugo yang sudah memberikan tutorial membuat kupu-kupu terbang dari bahan-bahan yang ada di rumah. Kak Awam juga buat loh. Tara! Ini dia kupu-kupu terbang buatan Kak Awam. Keren kan? Nah, sekarang giliran Kak Awam bercerita tentang kisah nasihat kupu-kupu. Pasti adik-adik sudah nggak sabar. Yuk kita dengarkan ya. Adik-adik di rumah, seorang gadis kecil bernama Afia. Gadis kecil cantik rupawan. Ia hari ini terbangun dari tidurnya. Seperti biasa, terdengar suara ayam berkokok dengan lantang. Sudah pagi lagi. Hari ini aku mau bertemu dengan Bu Guru. Afia akan bertemu dengan Bu Guru, tapi melalui handphone ya. Belajar melalui virtual di rumah saja. Hari ini Bu Guru memberikan tugas agar Afia membuat kreativitas, yaitu membuat tempat pensil dari kertas yang ada di rumah. Aku pasti bisa. 1, 2, 3. Senangnya aku. Aku sekarang akan membuat dari kertas. Kertasnya udah dikumpulkan. Kemudian Afia mulai mengerjakan membuat tempat pensil dari kertas yang sudah dia kumpulkan. Tapi sudah berkali-kali membuat, ternyata Afia gagal. Ia merasa apa yang sudah dibuatnya tidak bagus. Kemudian Afia merasa kesal. Sudah. Aku buang saja. Lebih baik aku bermain saja. Bermain-main. Aku mau bermain di halaman rumah aku. Aku mau lihat bunga-bunga aja. Afia berjalan ke taman. Ia duduk di batu yang sangat besar. Nah, ketika sedang duduk, ia memperhatikan ada kepompong yang bergerak-gerak. Itu kepompong aku pernah lihat sebelumnya. Bu Guru juga mengatakan kalau kepompong itu awalnya dari telur jadi larva kemudian jadi ulat,
Kemudian setelah itu dari ulat jadi kepompong dan lalu jadi kupu-kupu. Wah, bergerak-gerak. Benar, apa yang disaksikan Afia. Kepompong itu bergerak-gerak dan kemudian dari kepompong itu muncul dua sayap yang sangat cantik. Kaya akan warna, kemudian kupu-kupu itu terbang. Wah, benar kan? Kupu-kupu itu terbang. Halo kupu-kupu. Uy, halo Afia. Aku senang sekali karena kamu menemani aku sedari tadi. Iya, aku dari tadi memang melihat kamu. Tapi aku melihatmu sepertinya sedang bersedih. Kupu-kupu itu seperti tahu Afia sedang bersedih. Ada apa ya? Memangnya kamu tahu apa yang aku sedihkan? Aku tahu sepertinya engkau merasa kesulitan kan? Tapi aku tidak tahu kesulitan apa. Aku kesulitan membuat prakarya kreativitas dari Bukuro. Aku nggak bisa, makanya aku duduk di sini. Tadi kamu sudah melihat aku keluar dari kepompong menjadi kupu-kupu. Iya, sepertinya kamu kesulitan sekali. Benar sekali, aku kesulitan dan aku berusaha dengan keras agar aku menjadi kupu-kupu. Jadi tidak mudah ya? Tidak ada yang mudah, semua harus kita lalui dengan berusaha semaksimal mungkin. Aku jadi malu sama kamu kupu-kupu. Wah, akhirnya Afia merasa malu kalau dia sudah melihat kupu-kupu berusaha dengan keras. Kemudian Afia berlari ke rumah, kembali mengerjakan tugasnya. Kupu-kupu, terima kasih ya. Kamu sudah mengajarkan agar aku berusaha dan tidak pantang menyerah. Iya, sama-sama. Dadah. Dadah. Afia kemudian sampai di rumah mengerjakan kreativitasnya membuat tempat pensil. Nah, itu cerita kisah nasihat kupu-kupu kepada Afia. Teman-teman di rumah harus terus berusaha mengerjakan sesuatu, tidak boleh pantang menyerah. Seperti kupu-kupu yang selalu berusaha untuk menjadi cantik. Demikian cerita dari Kak Awam. Semoga adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang hebat. Seperti kupu-kupu selalu berusaha. Dadah!